Hai Tuan Muda Lovers. Kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda episode 120. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain semakin kinklong, terhindar dari orang-orang monyong yang suka rempong, suka songong dan suka nyolong kayak garong. Amin. Sudah kan? Baiklah kalau sudah. Mince mulai ceritanya. Di episode kali ini diceritakan jika Tuan Muda gimana lagi resah memikirkan soal kesuburannya. Babang Gondrong gak mau periksa lagi karena takut disuruh hondenong lagi sama dokter. Waduh. Jangan resah dang Babang Gondrong. Mince yakin kok kalau Babang sehat dan siap membuahi Kinanti. Iya kan guys? Namun Babang Gondrong malah makin resah, khawatir jika dia yang mandul. Karena menurut hasil pemeriksaan dokter, gak ada masalah dengan kandungan Kinanti dan siap untuk mengandung. Babang Gondrong pun lalu mengambil HP-nya, buka-buka internet sambil kemudian ketik, kesuburan pria. Di layar HP pun muncul beberapa artikel tentang kesuburan pria. Namun Babang Gondrong yang emang lagi resah malah menghapusnya, kayak ragu gitu buat membaca artikel tentang kesuburan. Babang Gondrong pun lalu ketik lagi di HP-nya, cara mengetahui secara instan seorang pria subur atau tidak tanpa sampel. Di layar HP pun kembali muncul beberapa artikel. Babang Gondrong pun lalu scroll, mencari artikel yang mau dibacanya. Namun karena banyak banget artikelnya, Babang Gondrong pun malah jadi pusing tujuh keliling dan bergumam, enggak. Saya enggak boleh mikir begitu. Saya sehat, saya pria normal. Itu cuma parno yang gak penting. Nah gitu dang Babang Gondrong. Jangan mikir yang aneh-aneh. Makan sayur aja yang banyak. Biar subur dan pastinya biar jos gandos saat nanti bertempur di atas kasur nanti. Sementara itu di tempat lainnya Taunia lagi menunggu BTE yang martu yang tak kunjung datang. Taunia pun jadi ngedumel. Mana sih tuh nenek-nenek? Lama banget. Udah ketuan Kalea. Makanya lelet. Di saat yang sama Eyang Martu muncul bersama Jumi. Eyang Martu yang ternyata mendengar ucapan Taunia jadi kesal dan langsung memukul pantat Taunia pakai tongkat saktinya. Taunia pun jadi kesakitan. Namun Eyang Martu tidak peduli dan malah langsung ngomelin Taunia. Apa? Lelet? Biar udah tua begini, saya masih kuat mentungin kamu 1000 kali. Hahaha. Syukur. Emang enak dipentung sama Eyang Martu. Makanya jangan asal jeplak kalau soal Eyang Martu. Taunia tidak menjawab dan malah meringis kesakitan. Sementara itu Eyang Martu yang masih kesal lalu mau kembali mentungin pantat Taunia. Dasar perempuan matre gak tahu malu. Masih aja ya kamu ganggu-ganggu si Reno. Taunia pun karuan jadi gede dan sambil berusaha menghindar dari pentungan Eyang Martu lalu jawab. Ucapan Eyang Martu. Reno tuh yang gak tahu malu. Dia itu sok suci. Padahal bejat. Dia sudah ngerusak hidup saya. Eyang Martu pun jadi geram. Alah. Gak usah banyak ngomong kamu. Kamu tuh cuma ngincer uang aja kan. Taunia pun jadi terdiam. Sementara Eyang Martu lalu kasih kode ke Jumi untuk memberikan tasnya. Jumi pun mengangguk dan langsung memberikan tas ke Eyang Martu. Eyang Martu pun lalu ambil amplop di dalam tas dan langsung melemparnya ke arah Taunia sambil bilang, ambil. Taunia sok jual mahal. Eyang Martu karuan jadi sewot. Oh, kamu gak mau? Ini jumlahnya cukup banyak loh. Atau biarin aja kamu berurusan sama pengacara keluarga saya karena sudah nipu dan gak dapat apa-apa. Taunia pun kaget dan jadi cemas. Sementara Eyang lalu kembali tanya. Kamu mau terima ini? Taunia yang gak mau. Sampai urusan sama pengacaranya keluarga Sudirja akhirnya mengangguk. Eyang Martu pun jadi mendengus kesal dan melemparkan amplop ke Taunia. Taunia pun dengan sigap langsung menangkapnya sambil kemudian melihat isinya yang ternyata duit semua guys. Gak dicampur daun sama sekali. Taunia pun jadi girang.
Sementara itu Eyang Marte lalu kembali menatap galak Tania sambil bilang, setelah ini saya nggak mau lihat kamu lagi. Kalau kamu masih mengganggu keluarga saya bakal suruh Abhi lapor polisi karena kasus pemerasan. Dan kamu akan dipenjara. Paham? Tania pun mengangguk ketakutan. Sementara itu Eyang Marte lalu mengajak Jumi pergi. Tania pun kembali melihat uang sambil bergumam, lumayan. Mending sekarang gue cari korban lain. Emang dasar ucing garong. Tobat lu. Gak bakalan berkah lu. Cari duit dengan cara itu. Di tempat lainnya David yang lagi membuntuti Anita, terus mengawasi Panti. David nggak tahu jika Anita sudah pergi pakai taksi lewat pintu belakang Panti. Anita pun lalu telepon Radit, bilang jika dia lagi on the way. Anita juga bilang pokoknya nggak boleh ada siapapun yang melihat mereka ketemu. Sementara itu Abhimana yang ingin menenangkan diri dari kegelisahannya pergi ke sebuah kafe. Tak lama pelayan datang sambil bawa semua sayuran yang dipesan Babang Gondrong. Babang Gondrong pun lalu menatap sayur-sayuran itu sambil bergumam, mungkin ini solusi masalah kesuburan. Babang Gondrong pun lalu mau menyantapnya. Namun tiba-tiba HP-nya bunyi, ada video call dari Kinanti. Babang Gondrong pun lalu terima video call dari Kinanti yang bilang mau pergi miring sama kliennya. Saat itu Kinanti melihat sayuran yang mau dimakan Babang Gondrong. Kinanti pun jadi bertanya heran karena tidak biasanya Babang Gondrong makan siang sayuran semua. Babang Gondrong pun jadi tengsin dan langsung alasan jika dia lagi pengen makan sayur. Kenapa mesti bohong si Babang? Bilang aja kalau Babang Gondrong makan sayur biar subur dan biar sekali jos langsung manjur. Iya kan? Guys, di saat yang sama Anita yang pergi naik taksi akhirnya sampai di tempat sepi. Anita pun lalu menemui Radit dan memberikan semua uang yang dibawanya sama Radit. Alamat mau pada bikin ulah lagi. Gimana guys? Bagusnya kita apain ya si keong racun sama si kumis lele itu. Sementara itu Babang Gondrong Abhimana lalu pulang ke rumah dengan wajah yang masih mumet. Tapi begitu lihat Eyang Marte, Babang Gondrong Abhimana pun langsung tersenyum, karena emang takut dipentung sama eyangnya yang galak dan bawelnya setengah edan itu. Eyang Marte pun jadi kaget dan heran, kok udah pulang? Kinanti mana? Babang Gondrong jawab jika Kinanti masih ada meeting. Babang Gondrong pun lalu mau masuk ke dalam kamarnya. Eyang Marte yang sudah menyuruh Jumi menyemprot kamar Babang Gondrong sama parfum penambah gairah karuan jadi cemas dan langsung menahannya pakai tongkat saktinya. Babang Gondrong jadi heran. Eyang Marte pun lalu bilang pokoknya Abhi nggak boleh masuk kamar. Babang Gondrong yang takut ditakol pakai tongkat mengangguk nurut sambil kemudian pura-pura pergi ke ruang makan. Eyang Marte pun lalu beranjak ke kamarnya. Babang Gondrong pun jadi lega, kembali ke kamarnya dan langsung masuk. Saat itu juga Babang Gondrong langsung mencium aroma parfum penambah gairah. Namun bukannya bergairah. Babang Gondrong malah jadi mual karena tidak kuat mencium aromanya yang menyengat banget. Babang Gondrong pun lalu keluar lagi sambil batuk-batuk dan teriak memanggil eyangnya. Tak lama Eyang Marte yang emang sudah pikun nongol lagi sambil tanya, kamu kenapa? Jangan keluar dulu. Harusnya aroma parfum itu dinikmati berdua sama Kinanti. Babang Gondrong pun jadi curiga sama eyangnya. Eyang ngasih apa sih di kamar? Pasti aneh-aneh lagi neh. Eyang Marte nggak mau ngaku dan dengan polosnya bilang, kok nuduh eyang sih? Babang Gondrong Abhimana mendelik kesal dan bilang, kan eyang yang suka aneh-aneh. Gak jelas. Baunya tuh bikin enek. Nyengat banget. Di saat yang sama Jumi nongol sambil bawa air putih buat Babang Gondrong Abhimana. Babang Gondrong pun lalu ambil air dan kemudian meminumnya sambil langsung tanya sama Jumi. Siapa yang naruh aroma-aroma gak jelas di kamar saya? Jumi pun lalu mau bilang eyang. Namun Eyang Marte keburu melotot galak, seolah ngasih isyarat ke Jumi untuk tutup mulut. Jumi pun jadi ketakutan dan langsung bilang, Jumi nggak tahu. Jumi nggak naruh apa-apa.
Babang Gondrong pun langsung melotot dan ancam mau potong gaji Jumi. Jumi pun jadi kaget dan dengan sangat terpaksa akhirnya bilang, "Maaf ya Eyang, tapi keselamatan rekening Jumi juga penting." Jumi pun lalu kasih tahu Babang Gondrong gimana jika semua itu idenya Eyang buat naruh parfum penambah gairah di dalam kamar Babang Gondrong. Babang Gondrong gimana pun langsung tepuk jidat. Sementara Eyang Martu yang emang sudah kebelet punya cicit malah nyengir kuda. Di tempat lainnya David yang sedari tadi ngikutin Teni ceburu-buru balik sambil bergumam, "Semoga Cuan muda nggak ngamuk pas aku kasihin laptopnya. Abis Bu itu mencurigakan banget. Jadi harus aku ikutin." David terus memacu mobilnya. Tak lama David melihat si kumis leleradit di seberang jalan. Si kumis leleradit memakai topi untuk menyamarkan wajahnya. Namun David ternyata mengenalinya. David pun kaget dan langsung injak pedal rem mobilnya. Mobil David pun langsung berhenti. David lalu keluar dari mobilnya dan bergegas mengejar Radit. Si kumis leleradit ternyata mau ke konter HP, mau beli HP agar bisa komunikasi dengan Nita. Namun saat itu Radit melihat David lewat kaca spion motor. Si kumis leleradit pun jadi cemas dan langsung berusaha meloloskan diri dari David. Kira-kira David berhasil nggak ya mengejar dan menangkap si kumis leleradit? Sorenya Babang Gondrong gimana olahraga di dekat pool kolam renang sambil menunggu Kinanti pulang. Namun hingga sekian lama Kinanti tak kunjung pulang. Babang Gondrong yang sudah siap tempur lalu video call istri tercintanya itu. Kinanti yang sudah di mobil terima video call sambil bertanya heran. Babang Gondrong gimana pun langsung ngomelin Kinanti. "Jam berapa ini? Kenapa belum sampai rumah?" Kinanti pun lalu bilang jika dia masih di jalan. Kinanti juga lalu minta izin mau ketemu suplir lainnya. Babang Gondrong pun jadi kesal. Namun karena tidak mau membuat Kinanti kecewa, Babang Gondrong pun izinin Kinanti. Tapi Kinanti harus ngasih kabar. Kinanti mengangguk. Babang Gondrong pun lalu mengakhiri panggilan. Di saat yang sama David muncul dan kemudian kasih tahu Babang Gondrong jika tadi dia melihat Radit. Babang Gondrong kaget dan langsung tanya ketemu di mana. David pun bilang jika dia hanya melihatnya dan sempat mengejarnya. Namun Radit berhasil meloloskan diri. Babang Gondrong pun jadi cemas karena sampai saat ini polisi belum menemukan jasadnya. Jadi ada kemungkinan kalau Dharma alias Radit temang masih hidup. Waduh. Terus gimana Tuan muda Babang Gondrong? Mau mince kerahin emak-emak di seluruh Indonesia nggak buat nyari dan nangkap si kumis lele itu? Malamnya, Kinanti yang sudah selesai meeting sama kliennya lalu pamit pulang. Kinanti pun kirim pesan chat sama Tuan muda Babang Gondrong, "Mas, saya on the way pulang." Di saat yang sama Ene yang mau side job jadi waiter sampai di depan sebuah pub. Anak pun lalu turun dari taksi sambil kemudian menatap sekitar dengan wajah ragu. Anak pun lalu masuk ke dalam pub itu. Tak lama setelah Ene masuk, mobil Enitu muncul dan berhenti di depan pub. Enitu dan Reno pun turun dari mobil dan masuk ke dalam pub. Sementara itu Herman yang baru kelar meeting gak pergi ke kantor dulu. Herman lalu masuk ke dalam rumahnya sambil teriak. Memanggil Marissa dan Karina, minta dibikinin teh. Namun hingga sekian kali teriak, nggak ada yang jawab. Herman pun jadi heran. Pada kemana sih? Kok nggak ada yang nyaut? Herman pun jadi kesal sendiri dan akhirnya memutuskan untuk mandi dulu. Karina yang ternyata ketiduran di ruang kerjanya Herman terjaga dari tidurnya. Karina pun jadi heran dan jadi celingukan melihat sekitar yang tampak sepi. Karina akhirnya sadar jika Herman dan semua karyawan sudah pada pulang. Karina pun jadi panik sendiri dan kemudian keluar dari ruangan Herman sambil ngedumel, "Gimana sih Mas Herman? Kok malah ninggalin aku di sini? Bukannya bangunin aku?" Karina pun jadi makin panik begitu tahu jika pintu kantor ternyata sudah dikunci. Karina lalu ambil HP-nya dan mau telepon Herman. Namun emang dasar lagi sial. HP-nya malah lowbat dan akhirnya metong.
Karina pun jadi makin panik dan bingung. Sementara itu di luar kantor dua orang satpam lagi giliran jaga. Tiba-tiba dari dalam kantor terdengar suara teriakan Karina. Satpam pun kaget dan malah jadi ketakutan. Karena mengira jika teriakan Karina itu suara hantu. Nah loh. Terus gimana nasib si Karina? Apa dia bakal kekunci terus di dalam kantor? Di tempat lainnya, Anna yang sudah berada di dalam pub, lalu tanya sama seorang waiter yang lewat di depannya. Maaf mau tanya, apa benar ini pestanya Pak Didi? Si waiter yang tidak mengenal Pak Didi malah jadi bingung. Namun tak lama ada security lewat. Anak pun lalu tanya sama security. Si security pun lalu nunjuk ke salah satu table yang ada di sana. Anak pun jadi bertanya heran. Kok di tabel? Katanya. Pesta. Si security lalu bilang gak tahu. Tanya aja langsung sama orangnya. Ana mengangguk dan kemudian beranjak mendekati meja yang tadi ditunjuk sama security. Di saat yang sama Reno dan Enit masuk dan langsung menatap sekitar. Gawat. Alamat bakal jadi salah paham nih kayaknya Reno sama Ena. Di tempat lainnya mobilnya Kinanti melaju di tengah derasnya hujan. Di dalam mobil Kinanti duduk sambil menatap cemas keluar. Tak lama ada seorang wanita yang lagi hamil tua menyeberang jalan tanpa melihat kanan kiri. Kinanti yang melihat semua itu kaget dan langsung teriak ke sopirnya. Pak Awas. Sopir pun kaget dan langsung menginjak pedal rem mobilnya. Mobil pun akhirnya berhenti di dekat si wanita hamil. Di saat yang sama si wanita hamil menatap ke arah mobil. Si wanita hamil pun jadi shock dan langsung pingsan. Kinanti pun jadi cemas dan langsung mengajak sopirnya turun dari mobil dan memeriksa keadaannya. Namun si wanita hamil tak kunjung syuman. Kinanti pun jadi makin cemas dan langsung mengajak sopirnya membawa si wanita hamil ke rumah sakit. Sopir pun mengangguk. Mereka lalu membawa si wanita hamil masuk ke dalam mobil. Ditaruh di jok belakang. Kinanti pun ikut duduk di belakang sambil terus berusaha menyadarkannya. Sementara sopirnya Kinanti langsung memacu mobil dengan kecepatan tinggi. Kira-kira siapa ya wanita hamil itu? Sementara itu di tempat lainnya, Herman yang sudah selesai mandi lalu menatap sekitar rumahnya, sambil teriak memanggil Karina. Namun tidak ada jawaban. Herman yang sudah mulai ngerasain lapar jadi kesal dan langsung beranjak ke kamarnya. Karina. Kamar ternyata kosong. Herman pun jadi heran dan tak lama baru ingat jika Karina masih ada di kantor. Herman pun lalu mengambil HP-nya dan kemudian telepon Karina. Namun HP-nya Karina enggak aktif. Herman pun jadi bete. Namun tak lama jadi mikir dan curiga jika Karina terkunci dalam kantor. Herman pun lalu telepon satpam kantor, meminta satpam kantor untuk melihat ke dalam kantornya. Istrinya ada di sana enggak? Satpam yang sebelumnya mengira suara teriakan adalah suara hantu jadi kaget dan bergegas ke depan pintu kantor. Sementara itu Karina yang terkurung di dalam kantor hanya bisa menangis bombay. Tak lama pintu kantor pun terbuka. Satpam masuk. Karina malah sewot, omelin satpam dan langsung keluar dari dalam kantor. Anna yang masih berada di pub lalu menghampiri seorang pria bernama Pak Didi. Pak Didi yang ternyata seorang pria hidung belang langsung melotot girang melihat kedatangan Nena. Pak Didi sambil tersenyum mupeng langsung liatin Nena dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ana pun karuan jadi sebal. Sementara itu Pak Didi sambil tersenyum genit lalu menarik Ana hingga jatuh di pangkuannya. Di saat yang sama Reno dan Enit muncul. Mereka pun jadi shock melihat Ana yang lagi duduk di pangkuan Didi. Tuh kan, Mince bilang juga apa? Pasti ini alamat Reno bakal salah paham sama Ana. Sementara itu Kinanti yang sudah sampai di rumah sakit lalu membawa si wanita hamil ke ruang IGD di rumah Babang Gondrong yang sudah siap tempur jadi makin heran karena istri tercintanya belum datang juga. Babang Gondrong Abhimana pun lalu telepon Kinanti. Kinanti pun terima panggilan sambil kemudian cerita jika dia tadi di jalan ketemu wanita hamil yang sudah pingsan.
Jadi dia mengajak sopir membawanya ke rumah sakit. Babang Gondrong gimana kaget dan jadi marah. Ngapain kamu nolong orang gak dikenal? Mana pakai bawa ke rumah sakit segala? Kalau dia ternyata orang jahat gimana? Zaman sekarang banyak banget modus kejahatan. Tuh Babang Gondrong. Zaman sekarang kita tuh emang harus waspada. Berbagai macam modus dilakukan sama orang-orang tidak bertanggung jawab. Namun Kinanti malah bilang, orang jahat gimana sih mas? Orang dia hamil beneran. Pingsan di jalan. Kehujanan. Babang Gondrong gimana pun jadi makin kesal dan suruh Kinanti taruh kartu kreditnya di admin dan buruan pulang. Namun Kinanti menolak dan bersikeras nungguin wanita hamil itu. Siluman. Babang Gondrong yang sudah siap tempur pun jadi menghela nafas dan mau gak mau akhirnya terpaksa nyusulin Kinanti ke rumah sakit. Sementara itu David yang mendapat tugas menyelidiki si kumis leler Radit lalu menyelinap masuk ke kantornya Radit. Tanpa David sadari, ternyata ada seseorang yang lagi mengawasinya. Nah loh, siapa ya kira-kira yang lagi mengawasi David? Apa mungkin itu si kumis leler Radit? Kalau benar itu Radit, kira-kira apa yang akan dia lakukan terhadap David yang sudah menyelinap masuk ke dalam kantornya? Di saat yang sama Babang Gondrong gimana akhirnya sampai di rumah sakit. Babang Gondrong pun lalu menemui Kinanti dan mau ajak Kinanti pulang. Namun Kinanti bersikeras nungguin wanita hamil itu melahirkan bayinya. Babang Gondrong gimana pun jadi menghela nafas panjang. Sementara Kinanti malah kembali nungguin kabar dari dokter soal keadaan wanita hamil itu. Kira-kira selamat enggak ya wanita hamil itu? Terus siapa sebenarnya wanita itu? Apa mungkin wanita hamil itu punya motif jahat seperti kecurigaan Babang Gondrong gimana? Mince tunggu jawabannya di kolom komentar. Dan buat yang baru gabung, Mince ingetin sekali lagi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain semakin kinklong, terhindar dari orang-orang monyong yang suka rempong, suka songong, suka nyolong kayak garong. Dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita sinetron terpaksa menikahi tuan muda. Bye!